Saya dikasih tema ya dari Yohanes pasal 15, yaitu tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya. Ya, kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Saya akan bacakan buat kita semua firman Tuhan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seringkali kita mendengar slogan pemuritan ini, dan menjadi slogan pemuritan kita, bertumbuh, berubah, dan nggak berani ngomong, berbuah. Ya, bertumbuh, berubah, dan berbuah. Murid yang sejati diharapkan untuk berbuah. Sekian lama kita telah menjadi orang Kristen, apakah kita telah berbuah? Pertanyaan adalah, apakah panggilan untuk berbuah? Panggilan untuk berbuah adalah panggilan misi, yaitu membawa terang bagi dunia yang berada di dalam kegelapan. Panggilan untuk berbuah itu adalah membawa orang-orang yang berdosa, yang tidak mengenal Allah, yang hidup dalam kegelapan, untuk percaya kepada terang sejati. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, sebenarnya percakapan ini, yaitu pasal 15 ini adalah percakapan Tuhan Yesus atau pengajaran Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus diserahkan untuk disalibkan, dihakimi. Panggilan untuk berbuah dianalogikan dengan tanaman pokok anggur atau kebun anggur. Tuhan Yesus mengambil metafora ini. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama, firman Tuhan mengatakan kebun anggur Tuhan semesta alam adalah umat Israel. Kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 5. Tetapi umat Israel telah gagal menghasilkan buah anggur yang baik. Dan dikatakan yang dihasilkan itu adalah buah yang asam. Israel telah gagal. Gagal menuruti perintah dan kehendak Tuhan, sehingga Tuhan Allah sendiri yang menghakimi pokok anggur ini. Itu dari Yesaya pasal yang kelima. Kalau kita melihat Mazmur 80, memberikan gambaran yang pilu, yang sedih sekali tentang umat Israel yang gagal. Tetapi selalu ada pengharapan tentang pemulihan dan keselamatan pokok anggur ini. Ya, kalau kita melihat Mazmur 80 ayat 9, telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, yaitu umat Israel. Telah kau halal bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Kemudian kalau kita melihat ayat 13, lompat ayat 13, mengapa engkau melanda temboknya sehingga ia dipeti oleh setiap orang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan bintang-bintang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam. Ini adalah doa, ya. Dan Mazmur 80, ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya. Pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah atau perhatikanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu
Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya, biar mereka hilang lenyap oleh hardik wajah-Mu. Kiranya tangan-Mu, ya Tuhan, melindungi orang yang di sebelah kanan-Mu, anak manusia yang telah Kau teguhkan bagi diri-Mu itu. Anak manusia. Tuhan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kebenaran dan anugerah. Tuhan Allah menghukum umat yang bersalah dan yang tidak taat. Tetapi Dia juga adalah Allah yang penuh anugerah. Israel adalah kebun anggur yang telah gagal berbuah, gagal untuk menyenangkan hati Allah. Tetapi Tuhan Allah berjanji untuk memperhatikan pohon anggur yang baru, yaitu apa? Melalui anak manusia. Di dalam kitab-kitab Injil, siapakah anak manusia? Anak manusia itu adalah the Son of Man is Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya termasuk para kita, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah kita sebagai murid-muridnya, sebagai ranting-rantingnya dapat berbuah? Apakah kita berbuah? Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai murid Tuhan Yesus, apakah kita berbuah? Kehidupan dan pelayanan kita untuk berbuah sangat tergantung kepada apakah kita tinggal di dalam Kristus. Pertanyaan adalah, apakah artinya tinggal di dalam Kristus? Mengapa jika tinggal di dalam Kristus, kita baru dapat berbuah? Tuhan Yesus memakai metafora pohon anggur. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang ranting-rantingnya tidak mungkin gagal berbuah jika ranting-rantingnya itu tinggal di dalam pokok anggur ini. Mungkin kita nggak punya gambaran seperti itu ya. Di sini ada Pak Ferry yang budidaya tanaman mungkin mengerti hal itu. Walaupun bukan anggur yang diusahakan, tetapi buah yang lain. Mengapa? Mari kita coba bersama-sama observasi dari pernyataan ini. Akulah pokok anggur yang benar. Di dalam pernyataan ini ada kata benar. Betul? Yaitu kata sifat benar. Ya, bukan hanya sebatas akulah pokok anggur, tapi Tuhan mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Kata benar ini berarti tidak ada kepalsuan, tidak ada cacat celah, tidak ada kemunafikan. Hal ini berarti bahwa pokok anggur ini juga memiliki hubungan yang benar dengan siapa? Dengan pengusaha pokok anggur itu. Siapakah pengusaha kebun anggur ini? Siapakah tukang kebun ini? Yaitu Bapa di surga. Hal ini berarti bahwa pokok anggur yang benar itu menerima pemeliharaan, menerima perawatan dari tukang kebun anggurnya. Sekalipun ini adalah bahasa metafora, sekalipun ini adalah metafora, adalah perumpamaan, tetapi ini menunjuk kepada realitas yang sesungguhnya. Pertanyaan adalah, apakah yang menjadikan bahwa Tuhan Yesus pokok anggur yang benar tidak akan gagal menghasilkan buah? You got the point? Pokok anggur yang benar, Tuhan Yesus, dan tidak akan gagal menghasilkan buah. Di sini ada frasa atau ungkapan, akulah pokok anggur. Akulah atau aku adalah. Siapa yang bisa recall ungkapan ini, akulah atau aku adalah? Bagi kita mungkin biasa saja. Tapi bagi mereka yang mengerti Alkitab Perjanjian Lama, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Ungkapan ini adalah ungkapan penyataan diri Allah kepada Musa yang dicatat di dalam Keluaran 3:14, akulah aku. Itulah nama Yahweh. I am who I am. Aku adalah aku. I am who I am. Di dalam bahasa Yunani, terjemahan dari bahasa Ibrani, dikatakan ego emi. Ego itu apa? Saya. Egosentris, ego. Emi itu adalah aku adalah. Kalau saya mengatakan aku adalah abadi, makanya cukup mengatakan emi abadi. Tetapi ini adalah empatik. Yang sangat ditekankan, ego emi, akulah aku, I am who I am. Dan Alkitab dalam Injil Yohanes ada 7 kali ungkapan ini, aku adalah, atau ego emi, yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Injilnya. Kelipatan 7 menyatakan apa? Kesempurnaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan Allah.
Pasal 6 ayat 35. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup, ego emi roti hidup, barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia, ego emi terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yang ketiga, pasal 10 ayat 7, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu, ego emi pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku, kata Tuhan, adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Keempat, akulah gembala yang baik, ego emi gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kelima, 11 ayat 25, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup, ego emi kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Keenam, ego emi jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Dan yang terakhir, yang ketujuh, firman Tuhan yang kita baca tadi, pasal 15 ayat 1 dan 5. Akulah pokok anggur yang benar. Ego emi pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Ego emi pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuat banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, akulah aku adalah, ego emi, ungkapan itu memiliki otoritas ilahi. Contoh ini mana? Ketika Yudas Iskariot, salah seorang murid Tuhan Yesus bersama dengan satu pasukan prajurit dan para penjaga bait Allah hendak menangkap Yesus. Di malam itu ada sesuatu yang terjadi. Yohanes 18 mencatat demikian di ayat 4. Maka Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, ego emi, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Dalam Yohanes 18 ayat 6 dikatakan, ketika Tuhan Yesus berkata, akulah dia, ego emi, apa yang terjadi? Mundurlah mereka dan mereka jatuh ke tanah. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah, akulah, ego emi, sesuatu pasti terjadi. Dan itu adalah perkataan performatif. Ketika Tuhan Yesus mengatakan ego emi, aku adalah aku, dia menyatakan dirinya Yahweh, pencipta langit dan bumi, yang memegang kuasa dan kendali atas segala sesuatu. Dan firman yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, tetapi akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Yesaya 55 ayat 11. Dan Tuhan Yesus itu adalah Logos, itu adalah firman. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur, ego emi pokok anggur yang benar. Hal itu berarti bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri, Tuhan Allah sendiri, sebagai pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang tidak akan gagal untuk berbuah. Dan Yeskil mengatakan, kayu dari pokok anggur yang tidak berbuah hanya berguna untuk dibakar, tidak bisa dijadikan perkakas atau apapun. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, termasuk pada kita, dikatakan demikian. Akulah pokok anggur, dan Bapakulah pengusahanya. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kondisi agar kita murid-muridnya sebagai ranting-rantingnya dapat berbuat banyak adalah tinggal di dalam dia, Kristus Yesus. Pertanyaan adalah, kapan sih kita mulai tinggal di dalam Kristus Yesus? Apa arti tinggal dalam Kristus Yesus? Satu bagian sebelum bagian firman Tuhan mengatakan demikian. Yohanes 6. Kalau kita baca Yohanes 15, beberapa pasal di belakangnya, di awalnya dikatakan demikian, tinggal di dalam Kristus. Barang siapa makan dagingku, kata Tuhan Yesus. Barang siapa minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apa artinya? Betul-betulkah kita makan daging Tuhan Yesus? Betul-betulkah kita minum darah Tuhan Yesus?
Apa artinya? Yohanes banyak memakai bahasa metafora. Ketika dia berbicara dengan Nikodemus, dia memakai satu kata bisa berarti dua. Kamu harus lahir kembali untuk melihat kerajaan Allah. Kembali itu artinya apa? Born again bisa, tetapi juga bisa born from above, dilahirkan dari atas. Dan seperti ini bahasa metafora yang dipakai. Nah, di sini apa artinya? Kalau kita membandingkan ini di dalam Yohanes 6 pasal yang sama, ayat 54 dikatakan demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 40, berapa ayat sebelumnya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya, beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kesimpulannya, makan daging Tuhan Yesus, dan minum darah Tuhan Yesus, itu adalah bahasa metafora. Artinya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita dapat tinggal di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus tinggal dalam diri kita pada saat kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ada orang yang tahu atau mendengar nama Tuhan Yesus, tetapi belum tentu percaya pada Tuhan Yesus. Ada orang yang bisa datang ke gereja, tetapi belum tentu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Kita bisa melihat ini yang terjadi pada Yudas Iskariot. Sekalipun Yudas itu adalah murid Tuhan Yesus, tetapi dia tidak tinggal di dalam Yesus. Yudas tidak percaya, Yudas tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Dan Yudas mati binasa, padahal dia adalah salah satu dari kedua murid Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun. Tetapi tidak beriman pada Tuhan Yesus. Dan hanya mereka yang percaya pada Tuhan Yesus, percaya pada firman Tuhan, dan melakukannya, mereka sudah tinggal di dalam Kristus Yesus. Mereka adalah ranting yang tinggal pada pokok anggur yang benar. Bagi mereka yang sudah tinggal dalam pokok anggur yang benar, Tuhan menghendaki setiap mereka berbuah. Berbuah lebih banyak, membawa orang pada Kristus Yesus. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah Bapa kita adalah pengusaha atau tukang kebun anggur. Allah Bapa kita memegang peranan untuk menjadikan kita sebagai ranting-ranting pada pokok anggur yang benar agar berbuah lebih banyak. Ini saya ambil dari ilmu budidaya kebun anggur. Dikatakan setiap ranting pada pokok anggur yang tidak berbuah dipotong oleh tukang kebun anggur. Setiap ranting yang berbuah dibersihkan, dipotong juga oleh tukang kebun anggur agar ranting tersebut lebih banyak berbuah. Logikanya di mana? Bagaimana proses ini terjadi? Ranting yang sudah layu dan yang terkena hama dipotong. Tujuannya apa? Supaya nutrisi atau energi pertumbuhan yang diperlukan oleh ranting yang berbuah tidak disedot oleh ranting yang layu dan rusak. Tanaman anggur juga menghasilkan tunas-tunas tertentu yang disebut sebagai tunas pengisap. Itu kita bisa melihat di situ ya, di gambarnya. Ya, tunas pengisap yang mulai bertumbuh di tempat cabang bergabung dengan batang. Jika dibiarkan terus tumbuh, tunas-tunas pengisap itu akan menghabiskan kehidupan tanaman anggur melalui begitu banyak cabang. Sehingga dikatakan tanaman anggur itu akan menghasilkan sedikit atau tidak menghasilkan buah sama sekali dan akan menghasilkan lebih banyak daun. Setiap tukang kebun anggur tahu bahwa adalah penting untuk memangkas tunas-tunas pengisap kecil ini untuk memastikan buah yang melimpah. Pekerjaan Bapa dalam hidup kita adalah apa? Menemukan cabang yang mulai berbuah, mulai menghasilkan rupa Kristus, dan kemudian memotongnya kembali. Ia akan memotong, ia akan memangkas tunas-tunas yang bermasalah, sehingga kita dapat menghasilkan lebih banyak buah. Jika Bapa Surgawi menemukan dalam diri kita, ada bagian-bagian yang menghalangi kita untuk berbuah. Contohnya apa? Bagian-bagian atau hal-hal yang menjadi berhala dalam hidup kita, maka Bapa akan potong. Sebagai contoh, misalnya kita lebih memberi prioritas untuk olahraga, kesehatan, daripada beribadah pada Tuhan.
Misalkan kita lebih mengasihi anggota keluarga kita daripada mengasihi Tuhan, atau lebih mencintai kekayaan kita, atau lebih percaya kepada pengetahuan dan pengalaman kita, atau lebih percaya kepada network atau koneksi kita kepada penguasa daripada kepada Tuhan, maka Allah Bapa dapat memangkas, memotong, ambil bagian itu yang menjadi berhala dalam hidup kita, agar kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus dan semakin berbuah. Allah Bapa akan melakukannya karena Dia mengasihi kita. Hal itu sakit betul. Akan menyayat kita, iya, dan juga melukai kita. Tetapi itu apa? Untuk kebaikan kita, agar kita semakin berbuah untuk kemuliaan Kristus. Mari kita belajar salah satu tokoh murid Tuhan Yesus. Kita ambil Simon Petrus, yang juga mendengar pengajaran Yohanes 15 ini. Yang belajar tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar, yang belajar tinggal di dalam Kristus. Simon Petrus. Siapa Simon Petrus? Dia adalah orang biasa seperti kita semua. Pekerjaannya apa? Nelayan atau penjala ikan. Sama seperti Andreas saudaranya, dan juga dua murid lain yang saudara, yaitu Yohanes dan Yakobus. Nah, Tuhan Yesus memberikan nama lain kepada Simon, yaitu Petrus. Nama aslinya itu adalah Simon, anak Yohanes, Barjona. Tapi Tuhan Yesus tambahkan Petrus. Arti Petrus apa? Artinya adalah batu karang. Jadi Simon pada dasarnya adalah tipe yang bimbang, tidak dapat diandalkan, kurang berpikir panjang sebelum bertindak. Dan Simon ini cenderung membuat janji-janji besar yang tidak dapat ia tepati. Kelihatannya ia memiliki semangat besar untuk memulai sesuatu, tetapi kemudian menyerah sebelum menyelesaikannya. Nah, Tuhan Yesus mengubah nama Simon menjadi apa? Petrus. Tampaknya karena Tuhan Yesus ingin julukan itu menjadi pengingat bahwa Simon agar menjadi diri yang seharusnya, yaitu Petrus batu karang. Simon Petrus memiliki karakter yang cocok sebagai leader untuk menjadi pemimpin. Tetapi karakter Simon Petrus cenderung berapi-api tanpa pengetahuan yang lengkap. Simon Petrus, jujur saya ngomong, bisa memiliki semangat pasang badan, tetapi kemudian dapat mundur kembali. Kalau kita lihat contoh, di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, dikatakan demikian, Tuhan Yesus berkata pada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kemudian Petrus jawab lagi, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan dikatakan semua murid yang lain pun berkata demikian. Wow, hebat sekali Petrus. Tetapi beberapa jam kemudian, ketika Tuhan Yesus hendak ditangkap, di situ ada satu pasukan prajurit, di situ ada penjaga-penjaga ibadat Allah, di sana juga ada Yudas Iskariot, yaitu murid yang mengkhianatinya. Dikatakan, Simon Petrus yang membawa pedang, dia hunus pedang itu, dia pasang badan buat Tuhan Yesus. Dia mau potong kayaknya kepalanya, tapi hamba imam itu mengelak sampai kena telinganya. Nama hamba itu adalah Malkus. Simon berani pasang badan untuk Tuhan Yesus, tetapi tindakannya gegabah. Puji Tuhan, puji syukur kepada Allah. Tuhan Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Tuhan Yesus juga menjamah dan membentuk Petrus. Tuhan Yesus mau membentuk Simon Petrus yang tidak stabil. Simon Petrus yang tidak stabil, sebentar bisa katakan A, tetapi tidak lama kemudian berbalik perkataannya. Simon Petrus dapat berkata benar tentang Tuhan Yesus. Apa katanya? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi tidak lama kemudian, Simon Petrus dan murid lain ketika diberitahukan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus harus pergi ke Yerusalem, harus menderita, harus dibunuh, dan dibangkitkan pada hari ketiga, apa yang terjadi? Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia katanya. Dia tegur Tuhan Yesus, katanya apa? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Tuhan Yesus berpaling dan berkata pada Petrus, enyala iblis. Engkau suatu batu sandungan. Tadinya adalah batu karang, sekarang menjadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Simon Petrus bisa dengan cepat berubah 180 derajat. Dia utarakan pengakuannya.
Apakah Simon Petrus yang belajar selama sekitar 3 tahun bersama Tuhan Yesus berbuah? Kita lihat dalam cerita Injil Yohanes. Sesudah Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, Yohanes mencatat bahwa Simon Petrus kembali kepada profesinya sebelumnya, yaitu menangkap ikan. Tuhan Yesus memanggil Simon Petrus menjadi penjala manusia dari penjala ikan, tetapi dia kembali menjadi penjala ikan. Apakah Simon Petrus berbuah? Murid Tuhan Yesus. Satu kandidat leader yang bersama dengan Tuhan Yesus kurang lebih 3 tahun belajar melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah gagal dalam misinya untuk membentuk Simon Petrus agar menjadi ranting pokok anggur yang berbuah. Nah, sesudah Tuhan Yesus bangkit di pantai ketika mereka sedang menangkap ikan karena kembali pada profesi yang lama, pada saat sarapan Tuhan Yesus membentuk Simon. Disitulah Tuhan memotong ranting kesombongan dan ketidakstabilan dalam Simon Petrus. 3 kali Tuhan Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? 3 kali jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kita belajar dalam bahasa aslinya, sebenarnya itu ada sedikit perbedaan di dalam perkataan ini. 2 kali yang pertama Tuhan Yesus mengatakan kata agape. Simon, apakah engkau agape aku? Tetapi dijawab oleh Simon, benar, aku mengasihi engkau. Jawaban Petrus apa? Aku filia engkau. Bukan kata agape. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tetapi pada kali ketiga Tuhan Yesus memakai kata filia. Simon, apakah engkau filia aku? Bukan kata agape. Simon, apakah engkau filia aku? Simon menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku filia engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Mengapa 3 kali Tuhan Yesus meneguhkan kasih Simon Petrus kepadanya? Karena 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kasih agape adalah kasih tanpa syarat, itu adalah kasih ilahi, kasih yang berkorban. Kasih filia itu adalah kasih persaudaraan, kasih persahabatan, kasih antara 2 sahabat atau 2 saudara. Dan Tuhan Yesus menghendaki Simon Petrus mengasihinya dengan kasih agape, yaitu apa? Kasih ilahi yang mau berkorban. Simon Petrus tahu bahwasanya Tuhan Yesus turunkan standar dari agape kepada filia. Apa yang terjadi? Simon Petrus sangat sedih hatinya. Tuhan Yesus membentuk Simon Petrus agar sungguh-sungguh mengasihinya. 3 kali Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali Tuhan Yesus meneguhkan kasih Simon Petrus kepadanya. Itulah anugerah Allah. Itulah Tuhan sendiri yang membersihkan ranting Simon Petrus yang tidak berbuah. Dan kita tahu beberapa minggu kemudian setelah kejadian ini, di hari Pentakosta, Simon Petrus dan murid-murid lain dipenuhi oleh Roh Kudus. Inilah Petrus, batu karang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, sekarang berdiri dan berkhotbah pada hari itu juga. Dan Alkitab mencatat berapa orang yang percaya. Kira-kira 3.000 orang yang percaya dan dibaptis pada hari itu juga. Simon Petrus dan murid-murid yang lain berbuah. Siapa mereka? Mereka sama seperti kita orang biasa. Di antara mereka itu adalah nelayan, ada pungut cukai, dan orang-orang biasa. Mereka dapat berbuah saat mereka percaya sepenuhnya kepada Kristus Yesus dan membiarkan Tuhan memotong ranting yang tidak berguna. Murid-murid hanya bisa berbuah jika tinggal di dalam Kristus. Tanpa Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, tidak akan ada buah. Itu kata Tuhan Yesus. Sesungguhnya jikalau biji ganjung ini tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kita tidak bisa berbuah. Yang membuat kita bisa berbuah siapa? Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali.
sebagai murid Kristus Yesus kita harus mematikan juga apa itu? Nafsu kedagingan kita dan tinggal di dalam Kristus Yesus, pokok anggur yang benar. Ketika para rasul Yesus Kristus terlalu sibuk dengan urusan administrasi, terlalu sibuk dengan urusan pelayanan meja, ya, tidak berupaya, mereka sibuk, tidak tinggal di dalam Kristus Yesus, yaitu apa? Mereka berdoa dan belajar firman. Mereka terlalu sibuk sehingga lupa akan berdoa dan belajar firman. Maka tidak ada kemajuan nyata di dalam buah. Tetapi ketika mereka fokus kembali, mereka memiliki komitmen di dalam doa dan pelayanan firman. Tinggal di dalam Kristus. Kisah para rasul pasal 6 mencatat bahwa jumlah jemaat bertambah. Dan juga mereka bertumbuh dalam iman. Tuhan Yesus mengundang kita, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jika kita tinggal dalam Kristus, kamu dan saya akan, bukan hanya akan, tetapi pasti berbuah. Tuhan Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya. Bapakulah tukang kebun anggurnya. Tuhan Yesus tidak akan pernah gagal. Tergantung kita, mau nggak kita tinggal di dalam Kristus Yesus. Pasti berbuah. Karena bukan kita yang lakukan itu. Energi, nutrisi, kekuatan, semua itu datang dari Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bisa sombongkan. Ya, minggu lalu kita ada wisuda, 20-an orang, wisuda Chrysler sudah lulus. Saya sendiri pun di wisuda, ngeri-ngeri juga apakah saya bisa berbuah. Tapi kita diingatkan kembali, kita pasti bisa berbuah kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.